Nih ipar manipulatif nih. Duit ponakan sendiri aja bisa ditilep. Drama dengan ipar. Setiap gue post foto-foto jalan-jalan, langsung diaduin tuh ke mertua. Disangka mertua gue jalan-jalan mulu, nggak pernah di rumah. Digombalin gitu aja, lu GR. Jijik gue mah. Welcome back to my channel, Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhatan. Jadi kemarin gue udah tanya di Instastory gue, coba ceritain drama ipar paling membanggakan. Pinisirin ceritanya Ipi Iji. Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Tolong kak, jangan judge aku. Jadi aku tuh kan nikah dan tinggal di rumah kakak ipar. Karena aku dan suami aku belum sanggup punya rumah ataupun ngekos. Lagian kakak ipar tinggal sendiri. Seringkali aku di rumah aja berdua bareng kakak ipar yang emang kerjanya tuh biasa WFH. Suami kerjanya jadi super travel, jadi jarang pulang. Paling malam doang. Selama di rumah aku selalu salting sama kakak ipar yang sering muji-muji aku setiap aku lewat. Aduh, dia suka nyanyiin "Kau cantik hari ini." Geli, digombalin gitu aja, lu GR. Jijik gua mah. Muji-muji cantik, bahkan pakai daster aja dia bilang aku auranya tetap cantik, nggak kayak ibu-ibu yang lain. Aduh, kasihan nih. Mau gue kasih tauin nggak? Hei, ingat, yang cantik pakai daster hanya Sarwenda. Dia suka bantuin aku masak, nyuci, sambil curi-curi pandang. Kok nggak geli ya, pertanyaan gue. Awalnya aku ngira ya dia cuman being friendly, tapi kok hati ini luluh ya. Udah mas suami tipe yang pendiam, cuek, nggak pernah puji-puji aku. Akhirnya suatu hari kebablasan deh di kasur. Aduh, suamiku nggak tahu sama sekali dan itu udah jadi kebiasaan. Pagi atau siang suami nggak ada mainnya sama kakak ipar, malamnya sama suami. Entah mau dibawa kemana ini, suami belum tahu. Tapi aku juga nggak mau cerai sama suami. Gila sih kalau suami lu sampai tahu, sakit hatinya kayak apa coba? Ini tapi kakak ipar, istrinya kemana? Yang berarti adalah adik atau kakak dari suami lo, bener kan? Hai Kacel, kalau ada piala nih ya buat ipar terbusuk, pasti iparku pemenangnya. Wow, kenapa nih? Bayangin ya kak, bisa-bisanya dia jodohin suamiku sama temennya. Gimana? Kita tuh udah nikah loh. Tadinya emang suamiku pacaran sama teman kantornya, terus putus, pacaranlah sama aku. Dia tuh kayak nggak bisa terima gitu loh kak. Makin kaget pas kita mutusin buat nikah. Dia sempet tantrum gak ngerestuin, tapi suamiku bodo amat. Mulailah nih dia nuding aku yang aneh-aneh, pakai guna-guna lah dan lain sebagainya. Sekarang dia suka ngasih side job ke suami, tapi di kantornya tuh suka jodoh-jodohin suami sama resepsionis lah, sama sekretaris lah. Aku sempat nanya kan alasan dia tuh kenapa. Tahu nggak alasannya apa? Karena mukaku mirip sama selingkuhan suaminya dulu. bentar. Nih bingung sih, kok bisa-bisanya gitu ya. Adiknya yang mau nikah, tapi kakaknya yang nggak ngerestuin gitu kayak. Lo sapose, lo emak bapaknya bukan, yang ngelahirin bukan, yang nafkahin juga bukan. Kok bisa gitu loh, ambil andil. Apalagi alasannya makin gak jelas. Karena apa? Karena muka lo mirip sama selingkuhan mantan suaminya. Aduh, Mbak Ipar tolong banget deh. Kalau belum move on sama hidupnya, jangan ngegerecokin rumah tangga orang lain. Lagian, aduh, apaan sih mirip doang gitu loh. Move on dong Mbak Yu. Reg, kalau kamu bacain curhatan aku, tolong di blur namanya. Aku tuh nikah dengan abangnya sahabat aku sendiri. Oh, awalnya emang menyenangkan. Bayangin, hubungan kami udah bukan sahabatan lagi, tapi saudara. Oke. Tapi ini nggak bertahan lama, Reg. Semenjak sahabatku ini gagal nikah, usahanya bangkrut dan kena pinjol, dia jadi orang yang berbeda. Karena kehidupan kita dimulai di level yang sama.
sama. Cuman aku semakin maju dan dia sebaliknya. Dia mulai menganggapku saingannya. Waktu aku hamil dia kayak nggak seneng. Waktu aku keguguran dia kayak bahagia banget. Ih, gimana tuh? Kalau suami beliin sesuatu, misalnya makanan, dia tuh pasti komen, alah makan tuh cinta, dikasih martabak aja lo langsung kasih perawan lo ke dia. Pedes ya, martabaknya karet 2 nih. Gue awalnya masih bisa terima. Terakhir parah sih, aku dan suami mau liburan ke luar negeri. Pas banget yang Turbulence SQ. Tiap hari dia kirim link tentang kecelakaan ini, Rach. Oh, tahu gue, kayak dibikin supaya lo tuh nggak ikut, supaya lo tuh takut buat jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat gitu ya. Dia bikin parno. Aku tadinya udah mau cancel aja, untung suamiku maksa. Akhirnya kita berangkat juga. Trust me, your happiness is never her happiness anymore. Walaupun dulunya ya, kebahagiaan lo bisa menjadi kebahagiaannya dia. Tapi Kalau sudah ada percik-percik iri hati ya, udah susah nih, kayak apapun yang lo perbuat ya, kayak selalu salah. Pertama ya, di mata dia. Kedua, pelajaran banget nih, orang tuh bisa berubah 180 derajat kalau udah soal uang. Masalahnya gue bisa lihat nih, kalian dimulai dengan sama-sama nih di level yang sama. Cuman ketika salah satu temennya lebih naik dan temennya di bawah bahkan terperosok gitu ya, pasti ada kesenjangan sosial. Tapi seharusnya ya, kalau emang dasar hatinya orang ini baik, mungkin yang bisa dilakukan adalah menghindar dulu gitu, bilang kayaknya gue lagi nggak bisa ngelihat kehidupan lo karena kehidupan lo tuh indah banget sedangkan gue sebaliknya, which is it's fair. Tapi bukan berarti lo langsung kayak nganggep sahabat lo tuh jadi saingan, apalagi musuh gitu. Dan parahnya lagi, kalian tuh sudah bersaudara. Kalau orang bijak pasti bilang, ya udah jauh-jauh aja, nggak usah deketin. Berdoa aja supaya iri hati, dengki dari sahabat lo ini atau ipar lo ini ya sekarang itu menjadi lebih baik, diberikan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau Rachel Goddard bersabda, gue punya sebuah quotes nih buat lo. Some people mad at you because you're not savoring the way they expected to you. Let them be disappointed. Always. Itu mah udah bukan sahabat lagi kalau kayak gitu. Toxic saya. Kalau gue punya kekuatan untuk memusnahkan orang, waduh, gue pengen banget musnahin ipar narkoboy gue ini. Aduh, susah nih kalau udah narkoboy nih. Ya Allah Mbak Cel, udah bolak-balik penjara. Setiap pulang kerjaannya nyolong doang, malingin tetangga sampai kita dibenci sekabupaten. Aduh, kalau malingin rumah gue mah udah sering. Dari maling cincin kawin sampai maling gas juga udah pernah. Maksudnya kayak botol gas, apa sih itu namanya? Tabung gas. Gila, tabung gas tuh harganya berapa sih? Lumayan ya, 300.000 ada kali ya. Udah tau lah tuh duitnya buat apa. Kalau di penjara juga masih aja mintain duit, serba salah. Masuk penjara kita mesti patungan minimal 1,5 juta per bulan. Giliran keluar kayak dakjal, pengen banget gue musnahin nih orang. susah boy kalau udah narkoboy kayak begini boy. Sampai gue tuh gak bisa nyaranin loh sih. Coba deh, loh teman-teman netizen, kalau udah kayak gini tuh gimana? Kalau dari gue sih mendingan Udah sampai mati aja di penjara, kagak usah keluar-keluar. Ada yang punya saran lebih baik dari gue? Komen di bawah. Pernah tinggal sama adik ipar, dia kuliah di tengah kota dan alhasil harus tinggal sama sementara suami merantau ke luar kota. Adik iparku ini cewek tapi males banget. Dia kuliah tapi sibuknya ngedrakor, terus ikut fanbase K-pop. Dia full dibayarin sama suamiku. Ortunya nggak ngasih duit sepeser pun, tapi kayak nggak serius kuliah. Gemes nih. Selalu bangun siang, gak pernah mandi kalau pagi. Padahal badannya bau banget. Aku sampai bilang ke suamiku kalau adiknya tuh badannya bau. Ku beliin deodoran sama parfum biar mendingan. Dipakainya pas mau kuliah doang. Mana kamarnya selalu ketutup, jadi kan gak ada sirkulasi udara. Baunya ngendap ke kamar, gak pernah bantu-bantu selama tinggal bareng aku. Udah kayak princess. Nih, inilah Kalau benalu dikasih makan. bukannya nyari kerja malah makin gendut tuh benalu. Soalnya makin dikikis duit abangnya. Coba kalau diobrolin sama suaminya, jangan dikasih apa yang dia mau gitu. Mungkin 1-2 bulan, abis itu kan dia bisa kerja, ya kan? Kalau udah gede, udah di atas 18 tahun tuh ngapa? Harus kerja, malu
tahu dong kalau minta sama abangnya ya. Dulu ipar gue belum punya anak. Kalau ke rumah gue berantakan mainan aja, dia langsung ngomel. Bilang anak gue bandel. Dalam hati ya, gue doain lu ntar punya anak 2 kali lebih bangor daripada anak gue. Terus dia adopt anak laki kan. Bener, badungnya badung banget. Antara kasihan sama syukurin. Jangan bacain nama gue ya, Kak. Lagian iseng banget sih mulutnya. Gue juga sebel tau gak sih sama orang yang Datang ke rumah tuh kayak sok-sok ikutan pengen beres-beres, padahal kan itu bukan rumah dia. Gue mah seneng-seneng aja rumah gue berantakan, artinya anak gue sehat, mental gue sehat. bukan begitu ibu-ibu. Biarin aja berantakan, kalau emang mau gue beresin bisa. Cuman kan saya butuh mental yang stabil. Dan paling sebel kalau ada keluarga yang datang yang sok-sokan pengen beres-beres. Belum tahu aja lo kalau udah punya anak nanti. Tapi emang biasa kayak gitu tuh yang belum punya anak. Adik iparku dari mantan suami suka banget ngeselin, ngatur-ngatur soal anakku. Kayak misalnya nih, kita mau pergi, dia ngatur tuh anakku mesti pakai baju apa, sepatu apa. Hey, Anda Karen Delano, Anda Wandahara, fashion stylist sosialita. Padahal seleranya, mohon maaf, gak bagus-bagus amat. Terus yang paling gedeknya, dia sok-sokan setiap lebaran anakku dapat THR mesti di-store sama dia dengan alasan dimasukin ke tabungan untuk keperluan sekolah anakku. Hari gini lo masih percaya ada orang yang baik hati mau ngebukain tabungan sekalipun itu saudara lo? Terlalu polos. Pas aku tanyakan buat apa tuh uangnya, dia bilang mau beliin laptop untuk anakku. Ini udah berangsur-angsur dari anakku kelas 1 SD, sekarang anakku udah kelas 6 SD, which is udah 6 tahun. Sedangkan anakku tiap lebaran bisa dapat 1 jutaan dari keluarga besar. Terus ada momen dimana aku iseng nanya tabungan anakku sudah berapa. Dia bilang ada lah. Terus aku bilang lagi, ya ini kan anakku udah mulai SMP, udah mulai butuh laptop. Biar aku tahu berapa yang mesti aku tambahin dari budget laptop yang ingin dibeli. Terus dia ngegas ngadu ke mantan mama mertuaku dong, Kak. Waka. Ini ipar manipulatif nih. Duit ponakan sendiri aja bisa ditilep. Aduin ke mantan suami lo tuh, biar dia tahu kelakuan saudaranya nilep duit anaknya. Nggak tau malu. Kenapa Rachel Goddard yang panas? Aduh. Ya kalau kayak gini tuh Pengen gue kepang khusus 12 jarinya. Hai Kacel, mau ikutan cerita ya. Kakak ipar gue alias mbaknya suami gue. Mereka udah nikah 15 tahun tapi belum ada anak. Udah coba macem-macem sampai bayi tabung tapi belum berhasil juga. Sampai pada suatu hari ada cewek bawa bayi datang ke rumah mertua. Mbak tuh masih tinggal bareng sama mertua. Tuh cewek bilang istri sirinya kakak ipar gue, dan anak bayi itu ya anak mereka. Tuh cewek nekat datang ke rumah mertua karena sudah berbulan-bulan nggak disahin. Dia janjiin bakal dinikahin resmi dan mbak ipar gue mau diceraikan. Ih, sedih banget. Terjadilah tuh huru hara ya, tapi mbak gue nggak mau pisah sama lakinya. Akhirnya mereka pergi dari rumah, mereka resign dari kerjaan masing-masing, menghilang, dan itu kejadian 2018. Keluarga mencoba cari tahu kemana sampai 2020 pun sebelum COVID ketemu. Tapi tahu nggak gongnya apa? Itu mbak sama suaminya malah ikut aliran sesat Islam gitu, Kak. Jadi aneh deh pokoknya, ibadahnya nggak sesuai syariat yang berlaku. Keluarga sudah coba kasih tahu, tapi mereka malah nggak mau balik ke keluarga. Sampai keluarga udah pasrah. Herannya perkumpulan mereka nggak ditangkap polisi. Mungkin karena mereka pindah-pindah base camp. Sampai sekarang masih begitu. Kasian sama mbak ipar, makin gak keurus gitu. Tapi mau gimana? Udah pilihan hidup. Halo Kak Rachel, tolong tutup namaku ya. Jadi aku punya ipar udah kerja, punya penghasilan, tapi masih aja tuh minta-minta duit ke laki gue. Ini kenapa sih para ipar-ipar nih nggak bisa ngeliat gitu abangnya atau kakaknya atau mbaknya tuh punya kehidupan sendiri yang udah nikah, yang nggak mau digantungin sama kelakuan adiknya yang kayak benalu. Lanjut. Dia minta bayarin wifi, bayarin listrik, terus kasih duit ke mertua. Gue juga nggak dikit ya kan. Apalagi nih kalau jalan-jalan pasti maunya dibayarin terus. Nggak mau keluarin duitnya tuh alasannya abis, bla bla bla. Sebel banget, nggak tahu apa abangnya tuh udah punya bini sama anak, masih aja terus-terusan minta duit. Giliran laki gue minta duit buat anak gue, banyak alasannya nih. Padahal kalau beli barang online jalan terus nih, tidak
adanya keterbukaan dalam sebuah rumah tangga. Kayak mau ngumpet-ngumpet gitu, mau ngasih ke adeknya atau mau ngasih ke keluarga besarnya. Karena kan Jadinya sebagai istri kita suzon gitu nih. duitnya kemana nih, lo pelit banget buat anak lo sendiri, giliran buat keluarga lo gampang gitu ya. Perlu banget sih ngomong heart to heart sama suami dan bikin perjanjian juga nih ya. Nggak bisa sampai terus menerus kita ngebiayain adeknya, apalagi adeknya udah kerja. Nanti kalau dia mau nikah minta lagi, punya anak minta lagi, imunisasi sampai popok, sampai sekolah minta lagi sama abangnya. Dikira abangnya tuh ATM berjalan. Karena apa? Karena dikasih terus. Gimana ya, kebiasaannya nih, kalau udah mulai nggak dikasih, siap-siap aja lu dicolong. Karena kebiasaan manusia gitu kan, nggak menuju ke siapapun, tapi emang bisa gitu. Kalau kita nggak ngasih, kita yang berdosa, nanti dia bakal nyolong dan dia akan bilang, ya nggak apa-apa lah, gue nyolong, yang nyolong kan adek lo sendiri. Namaste. Drama dengan ipar. Setiap gue post foto-foto jalan-jalan, langsung diaduin tuh ke mertua. Disangka mertua gue jalan-jalan mulu, nggak pernah di rumah. Emang kenapa? Ada masalah kalau lo jalan-jalan mulu? Kan nggak nyusahin orang gitu ya. Padahal gue tipe orang yang hari ini jalan-jalan, di postnya tuh seminggu kemudian, atau postnya tuh setelah sebulan dari jalan-jalan. By the way, sekarang gue udah cerai dengan drama mantan suami, minggat dari kontrakan beserta bawa perabotan rumah tangga lainnya. Sampai sikat gigi pun diambil, Kak. Gue masuk kontrakan dengan kondisi kosong. Hah? Maksudnya? Oh, suaminya yang ngambil barang-barang. Terus, ih gila banget. Dulu gue IRT, setelah dia talak, gue terus kerja jadi perawat. Alhamdulillah. Terus minta rujuk, disuruh ibunya. Iya kali. Rugi dong. Ih, jangan mau. Dia tuh pasti udah ditolak sana sini. Terus dikiranya lo jadi bahan serep. Ih, ternyata lo nggak mau. Bagus. Suatu hari mertuaku datang ngambil cincin kawinku sama suami. Dia ngambil sendiri di laci pas kita nggak ada di kamar. Nggak taunya cincin kita dipakai buat adik ipar nikah. Hah? What? Kaget pas kita lihat ijab kabul pakai cincin aku dan suami. Udah nikah kita marahin dia dan dia bilang dia nggak punya uang buat beli cincin. Jadi pinjem dulu. Gila sih. Kalau nggak ada duit buat nikah ya ditunda dulu nikahnya dong sayang. Udah nikah tuh cincin gak dibalik-balikin. Kita labrak ke rumah ipar, dia ngasih struk gadai. Hah? Cincin kita digadai, Kak, buat biaya lahiran istrinya yang ternyata udah 8 bulan hamil pas nikah. Gak cerita apa-apa, emang gendut aja istrinya. Kesel. Gila. Ternyata cuman kok bisa gitu ya. Mertua tuh kan berarti ibunya. Ini ngambil siapa nih, bentar nih? Bener, yang ngambil mertuanya. Kok bisa gitu? Kan suami lo tuh anak dari mertua lo juga. Atau bukan anak kandung nih, gimana nih? Bisa ya ada orang tua yang ngambil gitu, mencuri anaknya sendiri buat ngawinin anak yang lain gitu. Bukannya Dipecut aja tuh anak yang ngambilin anak orang. Tanggung jawab lo sendiri. Gua gak mau ikut-ikutan jadi maling. ya kan, punya adik ipar kurang ajar. Jadi gue tuh baru pindah rumah suami setelah nikah. Dan di rumah suami tuh masih ada nyokap dan adiknya. Pas malam-malam kan lagi kepengennya tuh. Suami diam-diam ngajak gue ke atas buat gituan. Gak taunya gue diajak ke ruang laundry gitu. Terus suami bilang aman aja, soalnya di kamar kita masih berantakan. Pas lagi panas-panasnya, gue denger suara cekikikan kecil gitu. Takut dong. Gue pause sama suami gue, tapi kata suami gak denger apa-apa. Dan kali ini cekikikannya tuh kayak suara ketawa cowok. Gue kaget, terus suaranya bilang, ya terus enyak. Sialan, ternyata itu suara adik ipar gue dari CCTV. Lu tahu kan CCTV sekarang bisa ada suaranya. Gue nggak lihat di atas kamar laundry itu ada CCTV, dan suami gue juga nggak tahu, tapi dia ngakak aja. Bangke, kita diintipin. Feel say, gue sih. Cuman kenapa reaksi suami lo ngakak ya? Aturan marah dong, ya kan? Punya wibawa dong. Kalau gue sih kayak nggak mau lagi tinggal di situ. Punya ipar aneh, Aku tuh nggak deket sama ipar, Kak. Dan kebetulan 15 tahun setelah aku nikah, tepatnya 2 bulan yang lalu suamiku wafat. Berduka cita ya. Drama mulai memanas ketika iparku ini meminta warisan almarhum kakaknya yang dikasih buat aku. 1 rumah, 2 mobil. Aneh, kok yang namanya warisan itu turunan dari orang tua ke anak, bukan dari kakak ke adik. Padahal udah jelas di surat wasiat itu suamiku menuliskan warisannya untuk aku
aku dan anak. Gak ada nulis ke adeknya. Ayah dan ibunya juga udah meninggal. Drama banget, sampai nangis-nangis ke rumahku bilang harta orang tuanya tuh ada di suamiku. Terus nuduh orang tuanya meninggal karena suamiku yang ngasih santet, jadi sakit bergantian. Padahal aku juga udah dijanjiin juga mau kasih uang buat dia usaha. Tapi dia udah bawa pengacara, Kak. Sekarang lagi proses pengadilan. Doain lancar ya, Kak. Nggak bisa, cuy. Gimana sih aturannya tuh kan gue nggak tahu deh ya, bener apa enggak nih. Coba di sini adakah anak hukum yang ingin berkomentar? Ya silahkan komen di bawah. Bisa-bisanya bawa-bawa pengacara gitu ya. Pasti kalah dong, ya nggak sih? Ya nggak? Komen dulu. Aku kalau minta uang ke suami selalu di pertengahan bulan udah habis nih. Bilangnya ya habis karena kebutuhan rumah. Tapi kok aku kayak curiga ya. Suatu malam aku berdoa, ya Allah, kalau ada yang perlu aku tahu kasih petunjuk. Aku tahu kalau doanya kayak gini soalnya kadang-kadang pas dikasih lihat beneran petunjuknya tuh kayak nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera gitu. Besok harinya aku lihat HP suami di meja pas suami lagi mandi, ada chat dari kakak ipar aku. Makasih transfernya, semoga istrimu nggak tahu. Dan pas aku buka gambarnya ternyata ada screenshot judi slot. Jadi selama ini kakak sering minta uang dan suamiku selalu diam-diam mentransfer dia uang tanpa bilang sama aku. Mereka berdua ketagihan judi slot, Kak. Emang pas awal nikah tuh royal banget sampai bisa beli rumah. Lama-lama kok kebutuhan kayak bertambah. Cicilan rumah nunggak padahal harusnya suamiku yang bayar. Selama ini suamiku lebih memihak kakaknya. Nih, gimana nih kalau kayak gini nih, punya suami bukannya ada di pihak istri tapi di pihak keluarganya, mau di kakaknya lah, sapanya lah, emosi. Oke guys, itu dia tadi Cu Time tentang drama ipar-iparan. Kalau teman-teman punya tema Cu Time ya yang pengen dibacain, coba dong kasih tahu Cu Time-nya tuh temanya apa, komen di bawah. Dan kalau teman-teman suka dengan videonya jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye!